Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi update yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Guru. Ini penting banget ya Bapak Ibu Guru, karena ada 5 tunjangan guru yang akan cair per tanggal 15 hingga tanggal 22 Desember tahun 2025. Jadi kalau sudah lewat tanggal 22 Desember, nah kemungkinan kalau pencairannya tidak cair sampai tanggal 22 Desember itu berarti Bapak Ibu Guru harus lebih bersabar lagi untuk menunggu pencairannya masuk pada bulan Januari 2026. Nah, tentu Bapak Ibu Guru bertanya-tanya kira-kira tunjangan apa saja yang akan dicairkan ya pada tanggal 15 hingga 22 Desember di tahun 2025 ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Guru tetap stay tune di channel saya biar nanti saya jelaskan secara mendalam. Tapi sebelum saya menjelaskan ini secara lengkap, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book kemudian bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa, modul-modul PPG maupun buku-buku PAUD dan TK, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu Guru yang untuk Bapak Ibu Guru ketahui ya. Jadi pertama itu adalah KPPN ini. Jadi ini menjelaskan bahwa ada 5 sebenarnya pencairan tunjangan yang akan dilakukan per tanggal 15 hingga 22 Desember ya. Jadi ketentuan ini berlaku untuk penutupan anggaran tahun berjalan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau yang disingkat dengan KPPN. Jadi tanggal 22 itu batas akhir penutupan anggaran tahunan Bapak Ibu Guru. Nah, KPPN itu merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi kuasa bendahara umum negara BUMN di daerah. Jadi perannya itu adalah penyaluran dana APBN, kemudian penata usahaan pemerintahan dan pengeluaran negara, serta pelayanan perbendaharaan kepada instansi pemerintah. Nah, artinya setelah tanggal penutupan anggaran, KPPN itu tidak dapat lagi memproses pencairan Bapak Ibu Guru, sehingga usulan keterlambatan akan menjadi carry over ya, yang akan dibayarkan pada tahun anggaran di tahun berikutnya, tahun 2026. Jadi kalau sudah tanggal 22 Bapak Ibu Guru merasa bahwa tidak ada pencairan dari tunjangan-tunjangan yang saya sebutkan, maka Bapak Ibu Guru ya harus bersabar, di tahun 2026 baru akan dicairkan. Nah, ini yang pertama dulu, yang TPG triwulan keempat ya. Ya, kita ketahui bahwa TPG triwulan keempat ini masih belum merata pencairannya, masih banyak guru-guru yang belum mendapatkan, bahkan ada yang baru 2 bulan saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Guru tunggu ini mulai tanggal 15 hari ini sampai tanggal 22 itu apakah ada pencairan untuk TPG triwulan keempat ini ya. Semoga mulai tanggal 15 hari ini tuh sudah semuanya Bapak Ibu Guru mendapatkannya ya, karena kalau saya lihat di beberapa komentar YouTube itu rata-rata mengeluhkan pencairan tunjangan triwulan keempat ya. Ada juga yang triwulan ketiga juga yang belum dapat. Jadi baik guru ASN maupun non ASN yang telah bersertifikasi pendidik ya yang mendapatkan tunjangan profesi guru triwulan ketiga maupun triwulan keempat. Nah, ini mekanisme dan jadwal pencairannya. Jadi batas pengusulan guru non ASN oleh Dinas Pendidikan itu tanggal 5 Desember 2025 kemarin, dan verifikasi validasi oleh Puslabdik itu serta penerbitan SKTP itu sebenarnya maksimal 10 Desember ya, tapi ada yang lebih dari 10 Desember kemarin. Nah, pengajuan pencairan ke KPPN setelah SKTP itu terbit. Kemudian penyaluran ke rekening Bapak Ibu Guru itu sekitar sebenarnya 12 Desember 2025. Dan tanggal 14 Desember itu sebenarnya batas akhir KPPN melakukan pencairan. Nah, konsekuensinya adalah jika usulan melewati 5 Desember atau SKTP itu terbit setelah tanggal 12 Desember, maka yaitu tadi dana tidak dicairkan di tahun 2025, kemudian akan diproses carry over, dibayarkan pada sekitar Maret 2026. Jadi Bapak Ibu Guru bisa melihat ya. Saya jelaskan kembali ya. Jadi kalau misalnya SKTP itu terbit di atas tanggal 12 Desember, jadi kemungkinan besar itu akan dicairkan di tahun 2026. Itu aja dulu ya. Tapi semoga dimulai hari ini ya, tanggal 15 hingga 22 itu semua yang Bapak Ibu inginkan, yang tunggu-tunggu itu segera dicairkan ya. Nah, kemudian untuk THR dan gaji ke-13 ya, di TPG 100% ini juga
yang akan dicairkan ya. Jadi dasar hukumnya saya kira Bapak Ibu guru sudah tahu ya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2025. Nah, penerimanya itu adalah guru ASN bersertifikat pendidik tapi bukan penerima TPP ataupun tunjangan kinerja dari pemerintah daerah. Nah, bentuk tambahannya itu berupa THR dan gaji ke-13 ditambah dengan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok yang memberikan tambahan penghasilan signifikan di akhir tahun. Dan ini sudah beberapa daerah yang dicairkan ya. Kemudian syarat administrasi utamanya itu ya tentunya adalah status ASN bersertifikasi, kemudian tidak menerima TPP ataupun tukin daerah, kemudian data guru yang diusulkan dan diverifikasi oleh pemerintah daerah. Nah, mekanisme pengumpulan datanya itu adalah data guru itu dikumpulkan oleh pemerintah daerah, kemudian dikoordinasikan oleh Kemendagri, disampaikan ke Kemenkeu. Batas pengumpulan datanya itu 31 Agustus 2025 ya. Suratnya itu 24 September ya. Kemudian tahun 2025 itu tercatat 356 Pemda telah lolos verifikasi dan yang telah lengkap berkasnya itu 309. Nah, catatan pentingnya itu adalah hingga saat ini itu ya, untuk pencairan tunjangan profesi guru tambahan 100% TPG dan THR gaji ke-13 itu belum merata ya. Baru ada beberapa daerah yang sudah menerimanya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah tunjangan berikutnya adalah GBPNS ya, tahap kedua. Nah, tentu Bapak Ibu guru bingung apa lagi nih GBPNS tahap kedua ini. Jadi GBPNS itu insentif guru bukan PNS ya, tahap kedua. Jadi besaran insentifnya itu sebesar 1.425.000 per guru. Nah, penerimanya itu adalah guru agama ya dan madrasah swasta dengan kriteria jadi mengajar di misalnya di sekolah-sekolah keagamaan ya seperti MTS, madrasah ilmiah, kemudian madrasah almiah. Nah, itu seperti itu. Nah, terdaftar di sistem GTK madrasah, kemudian belum bersertifikat pendidik, memiliki NPK dan atau status NUPTK, mengajar di Satminkal binaan Kemenak ya. Nah, jadwal tahapnya itu adalah tahapan 1 itu Juni 2025 dan tahap kedua itu adalah Desember 2025 yang sedang dicairkan. Kemudian yang tunjangan berikutnya itu adalah yang tunjangan khusus di daerah 3T ini ya, yang kemarin bertanya, ini saya sudah menjawabnya. Jadi penerimanya itu adalah guru madrasah yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau yang disingkat dengan 3T. Besarannya itu sekitar 7.692.100 per guru ya. Nah, daerah penerimanya itu meliputi daerah Papua dan Merauke, kemudian Maluku dan Maluku Utara, kemudian Aceh, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Riau dan Kepulauan Riau, kemudian Sumatera Selatan. Nah, status pencairannya itu adalah dana sudah masuk ke rekening dan dapat dicek melalui aplikasi perbankan masing-masing, Bapak Ibu. Jadi, bagi guru-guru yang merasa daerah 3T dan mendapatkan tambahan ini, ya silakan dicek ya statusnya rekeningnya masing-masing. Selanjutnya adalah yang BSU guru non-ASN. Gini ya, jadi bantuan subsidi upah sebesar 600.000, besarannya itu 300.000 per bulan, diberikan selama 2 bulan, totalnya adalah 600.000. Nah, penerimanya itu adalah guru madrasah non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Nah, dasar kebijakannya itu adalah Surat Kemenak nomor B strip 374 garis miring DT titik 1 titik 2 Romawi garis miring HM garis miring 12 tahun 2025. Total anggarannya itu sebesar 270 miliar. Nah, mekanisme penyalurannya itu langsung ke rekening guru aktif, kemudian verifikasi dan validasi oleh Kanwil Kemenak, dan laporan finalnya itu paling lambat 16 Desember 2025, yaitu nanti besok ya Bapak Ibu guru ya. Nah, kriteria penerimanya itu adalah tentunya memiliki NIK, aktif mengajar dan terdaftar di data Kemenak, kemudian memiliki PTK ID dan SK pengangkatan, kemudian usia di bawah 60 tahun, kemudian mengisi dan menandatangani SPTJM, dan kemudian berikutnya itu bukan penerima bantuan sejenis dari DIPA atau Kemenak. Yang berikutnya itulah penghentian BSU ya. Penghentian BSU ini bila misalnya dia meninggal dunia, pensiun, tidak lagi mengajar, kemudian diangkat menjadi CPNS atau P3K, dan tidak lagi memenuhi persyaratan. Seperti itu. Nah, jadi kalau disimpulkan ya Bapak Ibu guru bahwa di bulan Desember ini tahun 2025 guru itu berpotensi menerima hingga 5 jenis tambahan penghasilan ya dengan nilai dan sasaran berbeda, namun ketepatan data, kepatuhan administrasi serta batas waktu pengusulan menjadi faktor penentu utama apakah tunjangan ini dapat cair pada tahun 2025 atau harus menunggu hingga 2026 seperti itu. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah,
Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.